Selamat pagi Mas Wiwit. Selamat pagi Bapak Ferry Budiman. Selamat pagi Ibu Ana. Ya. Salam FKC. Selamat pagi Bos Taswin. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi. Ya. Kuatik Denny, Ibu Denny, selamat pagi. Ya. Selamat pagi semuanya. Salam friendship, kindness, care. Ya. Persahabatan, kebaikan hati, dan kepedulian. Ya, 3 pilar utama untuk mencapai sukses, ya. Teman-teman, kalau Anda ingin topi ini, ya Anda bisa pesan nanti ya ke kantor di CS ya. Ini topi sport, bisa pakai golf, bisa pakai jalan-jalan, bisa pakai baseball, bisa pakai main tenis. Wah. Keren ya. Ya, Bu Debi di kantor nanti pesan ya. Ya, Eropa. Buat sport Bu. Bagus nih Pak Taswin, bagus nih untuk Eropa. Gitu loh, ya. Pemanasan, sampai pemanasan. Ya, selamat pagi Taiwan. Selamat pagi Pak Angel. Apa kabar Pak Angel? Ya. Loh, justru Pak Taswin itu ya nggak pakai topi itu seksi Pak, gitu loh. Ya, Bu Denny baru ngikutin. Saya ada beberapa kali sambil main golf ya. Pagi-pagi hari ya, olahraga tetap jalan Bu. Gitu. Ya. Pagi hari ini ya, malam hari kemarin apakah Anda sudah buat jadwal? Nah itu ya, jadwalnya bagaimana? Nah ini ya. Ya, kalau hari ini habis main golf, saya janji sama Ibu Eli untuk ngantar ke dokter. Jadi full 1 hari kita ada di rumah sakit nanti. Ya, semoga semuanya berjalan dengan baik teman-teman ya. Full hari ini tidak ada kegiatan untuk membangun bisnis aplikasi. Jadi full kegiatan untuk menemani Bu Eli untuk check up dan semuanya ya. Kemarin kita udah banyak melakukan follow up dan presentasi ya. Kemarin saya juga ketemu dengan Hengki ya, Hengki dengan beberapa teman-temannya dari Bangka ya, beberapa orang yang mau jadi stokis ya. Terus malamnya kita meeting ya, meeting bersama Mr. Brandon, meeting bersama Pak Purno Wasono. Nah, ada berita baik teman-teman. Jadi Pak Purno juga saya sudah tularkan periskop ini ya. Beliau belajar, kemarin saya ajarkan bagaimana menggunakan periskop ini maksimal agar teman-teman bisa menikmati, bisa ketemu dengan Pak Purno ya. Saya katakan bahwa kalau Pak Purno nggak perlu setiap hari seperti Pak Iwan kan. Kalau Pak Iwan narsis setiap hari mau ketemu Anda gitu kan. Kalau Pak Purno mungkin 2 minggu sekali lah ya, kita bikin sesuatu yang spesial buat beliau. Ya, beliau sudah setuju ya, jadi kemarin sudah saya download aplikasinya. Jadi setiap 2 minggu sekali Pak Purno akan bicara dengan Anda. Kita cari waktunya ya teman-teman. Saya juga sudah tunjukkan beberapa hal ya di YouTube yang sudah kita sharingkan. Kita ambil yang bagus-bagus, kita pilihkan, kita upload di YouTube. Ya, beliau juga setuju, bagus sekali sambil menunggu etop. Nah, kalau etop betul-betul Anda butuhkan ya. Kalau di YouTube Anda ketemu Pak Iwan Dharma Putra, ya itu untuk menjaga
stamina Anda untuk dalam menjalankan bisnis ini. Begitu ceritanya ya. Top lebih lengkap, lebih apa ya, lebih detail lagi ya, lebih sedikit serius kan gitu. Kalau halo Mr. Henry ya, kalau Periscope sambil fun ya, belajar sambil bercanda gitu teman-teman. Ya pagi hari ini tanggal 29 hari Selasa 29 September 2015 ya, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan kita bisa ketemu hari ini ya. Kita bersemangat, setiap pagi kita bersemangat gitu loh tuh teman-teman. Nah hari ini kita bahas karena ada beberapa email yang masuk dan mereka ada beberapa teman ya bertanya bagaimana sih caranya membagi waktu Pak gitu loh ya. Membagi waktu, ada yang full time menjalankan bisnis ini, ada yang juga kerja kantoran ya, mereka pulang seperti biasa jam 5 jam 6 sudah di rumah. Ada juga bahkan yang pulang sampai malam, larut malam. Nah bagaimana cara mengerjakan bisnis ini, dan mereka sangat serius begitu teman-teman ya. Oke, saya pukul dulu bolanya itu. Sambil saya pukul-pukul bola, Anda ambil kopi sambil minum, rileks, santai, sambil ya tulis-tulis. Mungkin dari obrolan ini Anda ingat siapa gitu ya, terinspirasi begitu. Biasanya begitu, melihat wajah Pak Iwan itu langsung terinspirasi gitu. Nah kalau terinspirasi ya Anda harus tulis, catat. Makanya ya seperti Bu Eli istri saya itu punya namanya buku ide. Nah ketika dia lagi dimanapun ya, lagi masak, lagi mana, ketika ada sesuatu di dalam pikirannya, dia buru-buru langsung cari bukunya, langsung dia tulis di sana. Ada ide, ada apapun yang Anda ingat, Anda bisa tulis ya. Mungkin pagi hari ini Anda ketemu dengan wajah Pak Iwan Darmaputra, Anda ingat siapa gitu. Anda ingat apa, bukan ingat siapa gitu ya. Mantap. Ya. Jadi teman-teman, ada yang bertanya, bagaimana Pak cara mengatur waktu? Nah menurut pengalaman saya ya, kebetulan waktu saya jalankan bisnis, awal-awal menjalankan bisnis network, saya punya usaha kecil-kecilan yang namanya warung tenda ya. Itu 10 tahun, 11 tahun yang lalu ya. Bagaimana saya ngatur waktu? Waktu itu ya saya baca sebuah buku, bukunya Stephen Covey, itu judulnya First Thing First ya. First Thing First. Nah dari situ saya belajar bagaimana saya bisa mengatur waktu saya ya. Tentunya teman-teman, kenapa kita mau mengatur waktu ya, karena kenapa kita mau diatur ya, kita mau ngatur waktu itu karena pertama tentu yang paling penting adalah menetapkan tujuan Anda ya. Anda punya dream book, Anda punya tujuan, Anda punya goal ya. Atau kalau saya waktu itu kita punya papan visi ya, papan yang gede, saya tuliskan ya, saya tempel-tempelkan. Nah tujuan saya, rencana saya, apa yang saya mau raih, apa yang saya mau capai, itu yang pertama. Baru saya rencanakan teman-teman ya. Nah baru saya rencanakan. Nah untuk kita bisa mengatur waktu kita perlu serius gitu loh. Perlu serius untuk mencapai goal kita, mencapai tujuan kita. Kalau Anda belum menetapkan tujuan, belum membuat goal, ya bagaimana Anda bisa mengatur waktu gitu loh. Maksud saya begitu. Itu hubungannya dengan, kembali lagi dengan goal kita, dengan apa sasaran yang Anda mau capai gitu loh. Ya kalau kita nggak punya sasaran, punya goal, ya sama aja. Anda mau ngatur waktu kayak apa juga ya podo wae gitu loh ya. Ya kalau orang bertanya, kalau Anda bertanya kepada seorang misalnya di jalan gitu, Anda bertanya, Pak, jalan mana yang harus saya lewati misalnya. Nah orang di jalan kan bingung bertanya, lu Bapak Ibu mau kemana kan gitu.
Kalau Anda bilang, oh, saya belum tahu mau kemana, ya sama aja. Anda mau lewat jalan mana aja sama aja, podoai katanya. Ya tetap aja Anda akan sampai di tujuan. Ya tujuan ya mana apa tujuan di mana ya kita juga nggak tahu. Nah sama kalau umpamanya Anda menetapkan suatu prioritas, mengatur waktu Anda untuk membangun bisnis ini umpamanya, bagaimana waktu yang mana yang kita akan gunakan, bagaimana caranya memanajemen waktu misalnya. Ya perlu Anda tetapkan tujuan atau goal Anda, teman-teman. Ya. Kalau Anda belum punya, coba sekarang pikirkan, ya. 5 menit, 10 menit dipikirkan dan ditulis. Karena banyak sekali orang, teman-teman itu ya, mereka belum nyampe kepada goalnya atau bahkan mereka sudah sampai sebenarnya. Tetapi karena nggak ditulis, ya mereka tidak tetapkan sasarannya, mereka tidak tahu mereka sudah sampai di mana, mereka sudah posisi di mana. Ya mereka nggak tahu, ini karena anggap remeh gitu loh. Ya teman-teman kita yang sudah sampai di beberapa impiannya mereka raih, karena mereka sudah memang sasarannya adalah targetnya sudah mereka tulis gitu loh. Ya seperti hari ini saya ada di posisi di mana, saya mau kemana, saya bisa fokus, saya bisa atur waktu itu karena saya sudah tulis, teman-teman. Anda pernah nonton film kriminal misalnya, atau film film waktu itu film mafia gitu ya, film apalagi film Al Capone gitu. Kalau Anda tulis itu kan, kalau mamanya di pas lagi kamera menyorot di kantor polisi itu, ya polisi sering menancapkan gambar-gambar, ya bahkan dibuatin bagan gitu kan, di papan itu kan. Wah ini penjahat nomor 5-nya, wah ini penjahat nomor 3-nya, ini penjahat nomor 1-nya. Wah Pak Iwan contohnya penjahat ya, karena saya juga punya teman-teman di jalanan dulu ya. Nah jadi polisi aja ya, mereka tahu sasarannya kemana gitu loh. Mereka tancapkan bahkan fotonya. Nah kira-kira Anda punya nggak? Itu yang pertama dulu. Anda punya nggak target-target yang Anda harus capai? Karena ini berkaitan. Kalau kita mau ngatur waktu hari ini pun, kalau kita nggak punya tujuan atau goal itu, ya percuma saja gitu loh. Karena Anda akan gampang sekali excuse, gampang sekali cari alasan. Karena nggak punya tujuan tadi gitu loh. Tapi kalau kita sudah tetapkan, ya kita selalu ukur apakah ini menjadi prioritas, apakah ya memang urgent kita tinggalkan pekerjaan kita untuk mencapai impian. Nah, misalnya begitu, teman-teman. Ya. Tujuh puluh lima. Mantap kan? Ya. Jadi hari ini pun kita juga mau bicara kepada Anda. Nah, kalau kita sudah tetapkan, coba kalau belum, Anda tulis ya. Kalau ada gambar ya, tulis di dream book. Kalau nggak, kalau mau lebih jelas setiap hari Anda lihat, beli papan yang biasanya dipakai di kantor tuh, yang nancep. Ya Anda tancap apa yang penting menurut Anda, tancap. Ya bila perlu berurutan Anda rencanakan. Nah ketika Anda sudah rencanakan, baru kita menetapkan waktu yang mana kita akan pakai membangun bisnis ini. Ya kalau ini hal yang penting, karena Anda sudah melihat beberapa orang yang bisa mencapai impiannya. Paling tidak misalnya Anda lihat saya lah, wah Pak Iwan luar biasa ya, bisa sampai di tujuannya ya. Anda boleh tiru ya. Ya ketika Anda sudah tetapkan, ya berarti hal ini penting buat Anda. Nah kalau penting berarti kan first. Jadi mana yang Anda dahulukan gitu loh. Itu tergantung prioritas kita. Nah di buku Stephen Covey itu ya, Mas Dwi Sinyo ya, di buku Stephen Covey itu dijelaskan di sana ada bagaimana kita membagi waktu kita. Ya ada 4 golongan di situ, ada 4 bagian. Ya, yang pertama adalah penting dan mendesak. Wah kalau penting dan mendesak Anda sudah tahu ya, nanti kita bahas satu-satu. Yang kedua adalah ada yang tidak penting tapi mendesak ya. Nah ada yang tidak penting
tapi mendesak gitu loh. Tadi ada penting mendesak, tidak penting mendesak. Nah, gitu ya. Terus ada yang penting tidak mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini 4. Yang pertama adalah penting dan mendesak. Yang kedua ada tidak penting tapi tetap mendesak. Ada yang penting tidak mendesak. Ada yang tidak penting dan tidak mendesak. Ya, Anda 4 inilah. Ya, Anda masukkan ketika kita punya tujuan, kita punya rencana. Itu masukkan semua apa yang kegiatan Anda setiap hari itu Anda ukur dengan 4 pembagian waktu ini gitu loh. Ya. Dan kita perlu tahu apa yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan pembagian-pembagian waktu ini. Bagaimana kita mengidentifikasi skala-skala prioritas kita, ya, waktu-waktu kita, gitu loh, ya. Ini saya mengingatkan teman-teman semua di sini ini pasti sudah juga pernah membaca bukunya, ya. Yang pertama adalah bukunya 7 kebiasaan, The 7 Habit, ya. Yang kedua bukunya Think First Thing itu, ya. Think First Thing itu yang kedua saya baca, disitulah saya bisa mengatur waktu saya. Bahkan kalau mamanya teman-teman bertanya, ada beberapa teman saya bertanya, gila lo Wan ya, lo bisa keluar kota, lo kayaknya sibuk banget, tetapi lo bisa atur waktu untuk anak-anak, untuk keluarga, lo bisa atur waktu untuk ya banyak hal yang lo lakukan. Katanya dia mengatakan begini, kamu itu Wan kayak Superman katanya. Wah, kalau anak saya bilang papa itu kayak super dad katanya. Ya, super dad. Nah, kenapa seperti itu? Padahal kita kan punya waktu cuma 24 jam, teman-teman. Semua, Anda, saya, ya teman-teman semua, waktunya sama 24 jam. Nah, karena apa? Begitu saya pikir-pikir, iya juga ya. Nah, ini perlu saya bagi gitu loh. Ya, bukan berarti saya bilang, wah saya sempurna, saya sombong, enggak. Tapi saya pikir-pikir apa yang menyebabkan? Karena saya baca buku itu gitu loh. Ya, saya selalu kelompokkan. Ketika ada sesuatu, saya pasti berpikir ini masuk prioritas yang mana gitu loh. Ya, gitu loh teman-teman ya. Bentar ya. Ini nomor 7. Itu tadi nomor 7. Kalau nomor 7 ini jaraknya sampai 125 meter ya. Ya, teman-teman. Nah, saya mau berbagi kepada Anda ya. Kalau Anda mau pakai acuan ini ya bagus sekali, baik sekali. Ya, karena kalau bijaksana adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik ya. Mungkin beberapa teman-teman yang bertanya, mungkin ini bisa menjadi acuan atau jawabannya ya. Yang pertama adalah ingat, Anda tetapkan dulu sasaran, tujuannya, terus kita buat perencanaan, baru Anda bisa bagi waktunya ya. Anda masukkan prioritas yang mana ya. Ingat, kegiatan kita hari-hari itu kan, kalau Anda orang yang bekerja dan paruh waktu, artinya paruh waktu Anda mengerjakan bisnis FKC ini ya, Anda bisa bagi ya. Kalau ini Anda anggap penting, walaupun hanya separuh waktu Anda atau bahkan seperempat waktu Anda untuk menjalankan bisnis ini setiap hari, itu udah bagus sekali ya. Yang paling penting memang pengaturan waktu. Banyak teman-teman kita yang full time jalankan bisnis ini, artinya full time mengerjakan bisnis ini, tapi nggak maksimal. Karena apa? Karena pembagian waktu ini ya, dia tidak bisa mengidentifikasi. Jangan-jangan ternyata dia banyak buang waktu. Nah, karena dia tidak tetapkan goalnya, sasarannya. Ibaratkan seperti ini ya, ada lari maraton ya teman-teman, maraton dari Jakarta ke Bandung, udah ditetapkan rutenya ya, melalui tol Cipularang misalnya, udah ditetapin tolnya. Tapi kalau dia tidak gambar targetnya, dia tidak tuliskan ya, dia lari saja, wah dia kencang lari. Nah, ketika dia kalau dia sudah tidak tetapkan, tiba-tiba dia sudah jauh larinya, dan dia bertanya ya, bertanyalah kepada orang di sana, Pak,
mana ini kota Bandung, dia bilang oh salah Pak, ini masuk ke apa, misalnya ke Semarang gitu. Waduh, ya itu berlawanan arah teman-teman. Anda sudah capek, udah ngos-ngosan, udah gila-gilaan, tapi akhirnya ya, Anda tiba di Semarang. Nah itu yang saya maksud adalah Anda mulai harus tetapkan goal, betul-betul sasaran Anda, baru kita bisa maksimal, walaupun waktu yang Anda kerjakan hanya separuhnya mungkin, ya. Dia full time waktunya penuh, tetapi tidak menetapkan sasaran, ya, tidak membuat suatu perencanaan, ya, sehingga banyak waktu yang terbuang. Nah maka dari itu teman-teman, yuk kita maksimalkan. Ya, dari 4 bagian ini saya boleh sharingkan, ya, berarti kembali lagi saya belum sempurna, tetapi paling tidak ya apa yang saya sudah lakukan saya bisa bagi kepada teman-teman, gitu ya. Nah, yang pertama kita akan identifikasi atau bahas adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Nah ini harus Anda lakukan, ya. Kalau Anda bicara penting dan mendesak, berarti biaya bulanan Anda itu penting dan mendesak, ya. Utang kartu kredit Anda, ya. Nggak apa-apa, ya, nanti bisa apa namanya, bisa diikutin siaran tundanya, ya. Berarti yang kita bahas pertama adalah Anda masukkan prioritas Anda identifikasi dan Anda ukur di situ apakah ini masuk di dalam prioritas Anda. Prioritas pertama adalah penting dan mendesak, ya. Pak Effendi, oh oke, Effendi Malang, ya, penting dan mendesak. Nah, kalau penting dan mendesak ini memang nggak bisa ditawar-tawar, saudara, ya. Misalnya Pak, cicilan kartu kredit, cicilan rumah, ya, biaya bulanan Anda, ya, Anda harus kejar ini. Anda bila perlu Anda tuliskan apa yang menjadi penting dan mendesak ini, ya, Anda identifikasi, gitu loh, ya. Berarti kalau yang namanya penting dan mendesak ini harus Anda lakukan, ya. Kalau memang pekerjaan Anda, misalnya Anda memutuskan untuk full time untuk bekerja, Anda meninggalkan pekerjaan Anda, berarti kalau umpamanya penting dan mendesak ini, nah, bagaimana Anda bisa menggantikan, gitu loh, ya. Penting dan mendesak misalnya, ya, semua biaya bulanan Anda, ya, pengeluaran Anda setiap bulan, biaya rumah tangga itu penting dan mendesak dan harus Anda penuhi, ya, harus Anda penuhi. Nah itu penting mendesak, gitu, ya. Yang Anda identifikasi penting dan mendesak, misalnya apa, sakit, ya, Anda mengalami satu sakit yang harus, ya, penting dan mendesak harus ke dokter, ya, Anda harus ke dokter, gitu, ya. Anak Anda misalnya ada sesuatu di dalam dirinya, ya, jangan tunda lagi, penting mendesak, kerjakan, gitu, ya. Penting dan mendesak, ya, Anda identifikasi, ya, yang mana masuk penting dan mendesak, gitu loh teman-teman, ya, yang tidak mungkin ditinggalkan. Karena gini, ketika Anda melakukan, menjalankan bisnis ini, nanti Anda akan selalu dihadapkan pilihan-pilihan. Nah pilihan-pilihan ini Anda harus ukur, ya, apakah ini penting dan mendesak, apakah yang lain, nah misalnya gitu, ya. Pasti, karena hidup adalah pilihan, ya. Kenapa orang nggak nyampe-nyampe di tujuannya? Karena pilihan-pilihannya, itu teman-teman, ya. Itu yang pertama adalah penting dan mendesak, ya. Penting dan mendesak ini ya harus dilakukan, tidak pidana, ya. Ada kewajiban di sana, ya, ada biaya, nah ini harus dikerjakan, gitu. Hari ini apa yang kita bisa lakukan, ya, berarti biaya-biaya yang paling penting adalah biaya rumah tangga, biaya bulanan, ya, bayar anak sekolah, ya, terus apa, cicilan rumah misalnya, terus apa, cicilan mobil, ya, penting dan mendesak, gitu loh, nggak bisa ditunda itu, ya. Oke, ya, itu yang pertama adalah penting dan mendesak, ini harus Anda lakukan. Makanya kalau Anda sudah tahu tujuan Anda dan Anda masukkan hal-hal yang penting dan mendesak ini ke dalam prioritas-prioritas Anda, jadi Anda bisa mengenali, gitu. Kalau ketika Anda jalankan bisnis dan berbenturan dalam hal itu, Anda bisa ukur, ya, bisa ukur apa yang harus Anda lakukan, apa tindakan Anda, itu maksud saya, ya. Itu yang namanya pembagian waktu. Karena pembagian waktu percuma saja kalau Anda tidak punya disiplin, tidak punya tujuan tadi. Karena ya setiap kita melangkah pasti ada pilihan-pilihan. Ya lagi asik-asik teman datang, ya lagi mau presentasi, tiba-tiba teman datang ngajak mancing misalnya. Ini penting sekali, gitu loh, ya. Itu penting sekali, ya. Nanti kita bahas lagi yang kedua.
200. Ya. Oke. Penting dan yang mendesak itu harus hari ini Anda harus penuhi ya, setiap bulan. Gitu teman-teman. Ya. Nah, yang berikutnya adalah tidak penting tapi mendesak. Nah, disinilah teman-teman biasanya kejebak. Ya. Sesuatu menurut Anda tidak penting, tapi sebenarnya itu mendesak. Bahkan kalau Anda abaikan teman-teman, ya, itu akan menjadi hal yang sangat mendesak, bahkan urgent. Ya, di suatu saat, di saat itu tiba, itu hal yang menjadi mendesak, yang membuat Anda apa ya? Bahkan kaleng kabut. Sesuatu yang tidak penting tapi mendesak. Itu ibaratkan bom waktu. Ya, hari ini tidak kelihatan. Apa itu? Ya tadi, masa depan Anda, dream Anda, impian-impian Anda, ya, anak Anda mau sekolah nantinya, ya, apalagi kehidupan Anda, ya, future masa depan Anda. Nah, ini yang banyak sekali diabaikan oleh teman-teman. Makanya hari ini kenapa kita menjalankan bisnis FKC, ya, yang hari ini belum kelihatan teman-teman. Ya, banyak sekali teman-teman yang kita ajak, mereka belum melihat. Padahal ini ada sesuatu yang penting dan mendesak. Ya, kalau saya biasanya presentasi teman-teman, saya bisa bermain di sini. Makanya kenapa kita bisa closing mereka. Kita mengingatkan, kita membangkitkan paradigma mereka, ya, bahwa masa depan itu perlu dipikirkan hari ini. Gitu. Kalau tidak, menjadi sesuatu yang ya luar biasa menghimpit kita nantinya. Gitu loh. Ketika anak-anak orang lain bisa sekolah dengan baik, ya, ketika mereka punya kehidupan yang baik, ya, akhirnya kita terhimpit dengan masalah, ya, masalah keuangan, masalah banyak hal, ya, banyak hal. Nah, ini sesuatu yang penting, yang tidak penting tetapi mendesak. Di yang tidak penting tapi mendesak inilah banyak penundaan nanti teman-teman. Karena ya belum terasa akibatnya kalau kita tunda, kalau kita tidak melakukan itu. Belum terasa. Ya nanti, ya, saatnya tiba, itu menjadi hal yang sangat penting dan mendesak. Itu akan menjadi, artinya penting dan mendesak ini akan bertambah lagi teman-teman. Ya, akan menjadi lebih banyak lagi. Coba bayangkan Anda tunda satu hal saja, ya. Akhirnya berikutnya Anda akan mengambil pekerjaan, itu akan terjadi penundaan yang kedua, ketiga dan keempat, dan akhirnya pekerjaan menumpuk, ya. Makanya di LOE, di CD-nya dan di bukunya dikatakan adalah penundaan itu sebenarnya lebih jahat dari mafia katanya. Kalau mafia mengambil uang Anda, merampok mungkin. Tetapi kalau penundaan ini adalah apa ya? Pencuri talenta yang Anda miliki katanya. Wah, makanya sesuatu jangan gampang ditunda karena ada hal-hal yang tidak penting tetapi mendesak. Apa? Ya jalankan bisnis FKC ini. Nah, makanya ini pun juga menjadi prioritas. Nah, yang bisa diadu adalah Anda pilihkan adalah ketika berbenturan dengan hal yang penting tapi mendesak. Ini hal yang sulit. Kalau Anda menghadapi dilema yang sulit, itu artinya Anda betul-betul mengaktifkan sudah membagi waktu Anda. Jadi ada pilihan. Ya, pilihan ketika dibenturkan waktu itu, misalnya Anda harus Anda harus ke kantor dan di satu sisi ada seminar besar FKC misalnya. Nah, ini kan dilema. Yang satunya penting mendesak, yang satunya tidak penting tetapi mendesak. Nah, tinggal pilihan Anda. Mana yang Anda harus pilih? Ya, mana yang harus pilih? Gitu, teman-teman. Ya, kalau saya menasihati teman saya bilang, kalau memang di pekerjaan Anda memang betul pekerjaan Anda adalah hal yang penting mendesak, tetapi Anda ukur ini tidak penting dan mendesak, tapi seminar ini hanya bisa Anda hadiri bahkan setahun sekali misalnya, atau sebulan 2 bulan sekali. Apa yang Anda harus lakukan? Kalau saya pasti minta izin ke kantor. Memang betul itu penting mendesak, tetapi ada satu hal yang tidak penting dan mendesak,
ya misalnya seminar motivasi apa-apa, saya pasti akan memilih untuk yang tidak penting tadi tapi mendesak gitu, teman-teman. Nah, ini yang membuat kita bisa mengatur prioritas kita gitu loh, ya, prioritas kita gitu. Ya, yang tidak penting tapi mendesak apa? Jalankan visi efekasi. Kita mikirkan masa depan kita, ya, sehingga kita bisa ngatur waktu. Berarti kalau umpamanya hal yang tidak penting tapi mendesak, Anda kerja sampai jam 5, berarti pulang kerja Anda harus fit, sehat. Anda mulai presentasi malam. Ya, dulu waktu awal-awal 10 tahun yang lalu saya jalankan bisnis ini selalu di waktu yang malam, teman-teman. Ketika saya sudah selesai pekerjaan saya sudah rekap warung tenda saya melakukan bisnis ini di malam hari, ya, jam 7, ya, bahkan sampai jam 12 malam saya masih berkunjung. Ya, teman-teman yang masih bisa diajak bertemu di luar rumah, ya, sampai malam larut-larut jam 11 saya kerjakan bisnis saya. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah sesuatu yang memang hari ini tidak kelihatan tetapi sangat mendesak gitu loh. Ya, betul. Wah, betul, Pak. Itu namanya kata-kata yang menunda, Pak Ferry. Betul, saya setuju. Coba deh, ya. Ketika kita punya pembagian waktu, teman-teman minta cara bagaimana ngatur waktu, Pak. Ya, hari ini kita bicara itu, berarti ya Anda atur waktu Anda. Pulang kerja, pulang kantor, Anda betul-betul serius melakukan sesuatu yang tidak penting tetapi sangat mendesak, teman-teman. Ya. Hari Sabtu, hari Minggu Anda libur. Saya percaya Anda libur, Anda bersama keluarga misalnya. Coba kalau Anda mau berlibur sama keluarga, ajak sambil Anda seperti saya katakan bahwa kita bekerja sambil bermain, ya, bekerja sambil jalan-jalan, ya. Anda bisa melakukan pekerjaan Anda bisa mengunjungi saudara Anda, ya, Anda bisa keluar kota, tetapi sambil membangun bisnis ini, ya. Hari Minggu Anda tetap bisa bersama keluarga, tetapi Anda tetap membangun bisnis ini. Atau Anda izin dulu sama anak dan istri Anda lakukan bisnis ini secepat-cepatnya. Karena ya ini sesuatu yang tidak penting tetapi sangat mendesak, ya. Saya bertanya kepada Anda, impian Anda, goal Anda kira-kira penting nggak Anda bisa capai? Ya, kira-kira apa yang Anda impikan itu penting nggak tercapai? Penting. Ya, penting. Kalau Anda tanya istri dan suami Anda mungkin pasti mengatakan juga penting. Ya, penting dicapai. Tapi bukan sekarang. Nah, tapi harus dilakukan mulai sekarang. Itu maksud saya. Ya, perlu kita masukkan prioritas juga. Banyak yang kejebak di sini, yang tidak penting tetapi mendesak, mereka biarkan betul-betul kan toh tidak penting. Ya. Toh sekarang bisa makan, toh bisa oke-oke aja. Nah, tetapi ya jangan mengeluh, oke-oke aja, tapi ketika ini belum bayar, ini belum beres, aduh anakmu sekolah, banyak hal. Akhirnya apa? Minta tolong, minta bantuan, ya, gali lubang, tutup lubang. Ya. Nah, yang terjebak itu adalah punya pilihan, Pak. Ya, kita punya free will, ya, punya kehendak bebas. Yang biasanya yang memenjarakan kita adalah diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri, Pak. Ya. Diri kita sendiri. Makanya apapun yang kita lakukan konsekuensinya ada. Makanya kita harus pikirkan benar-benar, ya, yang tidak penting ini tetapi mendesak. Ya, kita harus, karena pembagian waktu menurut Stephen Covey ini tidak penting, kadang-kadang tidak dipikirkan, tidak dilakukan. Ya, mereka hanya melakukan yang penting tapi mendesak, penting mendesak. Ya, bahkan masuk ke areal yang ketiga, ya, sesuatu yang penting tidak mendesak. Waktu mereka akan habis di sini. Tidak sesuatu yang penting menurut dia tapi tidak mendesak. Contohnya apa? Kita masuk ke areal ketiga, ya. Contohnya apa? Ya tadi itu, ya. Contoh yang ketiga adalah ya nonton sinetron kesayangan Anda, ya. Habis itu apa? Nonton sekarang apalagi ya, saya lihat beberapa teman bahkan saudara-saudara saya lagi kegandrungan sinetron di Antv, ya, dari import dari luar, ada dari Turki, dari mana, dari India, ya. Bisa berjam-jam. Atau Anda sewa film-film yang berseri mungkin, ya, berseri, nyaman bener, di depan TV itu nyaman. Pentingkah? Menurut Anda penting, tapi tidak mendesak, teman-teman. Itu penting tidak mendesak, ya. Kalau dibenturkan, harusnya itu yang dibenturkan, itu yang harus dikorbankan, gitu loh maksud saya. Banyak
merasa mereka itu ini penting sekali, aduh jangan sampai saya lewatkan. Ya, malah yang tidak penting tapi mendesak Anda lewatkan. Tetapi yang penting menurut Anda tapi tidak mendesak. Ya. Kalau kelewat filmnya nanti Anda bisa nonton di YouTube kok. Ya, kalau Anda punya, kalau zaman dulu punya decoder, kalau Anda punya TV kesayangan Anda mau nonton nggak bisa banget, ya sudah. Anda rekam kayak Anda nonton siaran tundanya gitu. Ya, teman-teman. Ini kita masuk areal ketiga tadi. Karena ada beberapa yang mulai, waduh Pak, gimana Pak? Nah, waktu kita terbatas. Tapi mereka lebih banyak membela. Ya, kalau yang penting tapi mendesak, ya saya tidak akan ganggu. Itu memang harus kita lakukan. Tetapi ada yang tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak. Ya, menurut Stephen Covey, kita banyak buang waktu di sana. Menurut kita penting, ya, penting. Tetapi ya tidak mendesak. Anda tidak lakukan pun juga nggak apa-apa kok, ya. Karena tidak mendesak, tidak membuat punishment dalam hidup Anda. Gitu. Paling yang hilang adalah ya keinginan Anda. Ya. Yang harus dilakukan adalah kalau Anda mau menunda. Nah, tundalah yang ini. Tundalah yang ketiga ini. Ya. Tundalah yang ketiga ini. Penting tapi tidak mendesak. Ini yang harus ditunda. Kalau Anda ngatur waktu, ngatur waktu Anda ya, ini penting mendesak, ini tidak penting mendesak. Nah, dia ketemu yang ketiga ini. Wah, penting sekali, tapi tidak mendesak. Nah, ini yang harus Anda korbankan, ya. Kalau berbenturan itu yang harus Anda korbankan, ya. Ntar. Itu yang harus Anda korbankan. Sinetron kesayangan Anda, game kesayangan Anda, ya. Anda penting sekali. Hahaha, ya, wah, asik Pak Heri. Betul, setuju saya. Yang rajin akan ditambahkan ya. Ya, makanya perlu diidentifikasi Pak Ferry. Kalau kita bicara yang namanya kata-kata malas itu kan terlalu general, terlalu gampang, malas. Nah, sekarang kita perlu identifikasi. Ini bahasa halusnya Pak Ferry. Ya. Ya, boleh dikata dia di depan TV, dia main game, dia nonton TV, dia nonton sinetron kesayangannya, dia ya sesuatu yang tidak penting tetapi mendesak menurut dia. Nah, ya. Nah, yang keempat kita bicara sekarang tidak penting, tidak mendesak. Apa? Hobi. Ya. Nah, saya hobi golf, teman-teman. Tapi hari ini bagaimana saya berpikir? Saya bisa olahraga, saya golf. Nah, sekaligus saya bisa bekerja sambil bersharing kepada Anda. Nah, pagi hari ini, apakah ini penting? Ini tidak penting dan tidak mendesak. Ya, saya kapan-kapan aja bisa main. Ya, bahkan saya harus berpikir karena saya punya prioritas-prioritas, punya waktu yang terbatas. Pagi-pagi sambil bicara dengan Anda karena menurut saya Periscope, ya, motivation on the road, motivation on the spot itu penting bagi saya karena saya punya grup, saya punya teman-teman jauh di sana. Halo pagi Pak Isra. Ya, saya punya teman-teman di sana, mereka bisa belajar di saya. Maka saya bersyukur, saya puji Tuhan, kita punya Periscope. Saya juga hobi golf. Nah, hobi golf ini, ya, ketika saya mengejar goal, teman-teman, mengejar target goal, ini hampir saya tidak sentuh karena saya tahu ini adalah tidak penting, tidak mendesak. Ya, ini hobi. Saya juga punya hobi motor. Sampai hari ini pun saya masih punya hobi motor. Dan saya pernah punya motor besar. Saya punya Harley Davidson sampai dua motor.
Tetapi apa? Ya, hari ini saya mengejar goal saya, target saya itu menurut saya itu tidak penting dan tidak mendesak. Kapan saya bisa saya lakukan, gitu loh. Ya, hobi, ya, apalagi. Nah, itu teman-teman. Anda ukur. Nah, kalau Anda punya waktu, ya, punya waktu ketika Anda sudah mengerti, paham, terus Anda pembagian, kan ada porsi yang sekian persen masuk di tidak penting dan tidak mendesak, yaitu rekreasi. Mungkin menurut Anda, ya, bagi teman-teman di Jakarta setiap weekend. Tetapi kalau Anda punya impian, punya dream, ya, teman-teman kita di Malang, dimanapun Anda terjebak di sana rutinitas, ya, dari Senin sampai Jumat. Wah, makanya dibilang ahit mandi, ya. Dia tidak suka hari Senin, ya. Selama sampai Jumat itu, wah, tidak suka, setengah mati, wah, kerja lagi, apa segala macam. Nah, Sabtu Minggu, yes, hari kebebasan, Sabtu dan Minggu weekend. Nah, itu kebanyak pemikiran orang. Coba bayangkan mereka tersiksa dari Senin sampai Jumat, teman-teman. Mereka terpenjarakan. Mereka sendiri yang ngomong kan. Alangkah nggak nikmatnya hidupnya. Maka dari itu Anda perlu mengejar bisnis Anda ini, ya, sesuatu yang tidak penting tetapi mendesak, gitu loh. Agar Anda bisa freedom setiap hari, gitu loh maksudnya. Ya nggak? Masa dia dari Senin sampai hari Jumat itu menyiksa dirinya, ya kan? Hari Sabtu freedom. Nah, akhirnya apa? Rata-rata mereka Sabtu dan Minggu diajak untuk membangun bisnis ini, mereka tolak karena mereka mau masuk di prioritas yang keempat ini. Tidak penting, tidak mendesak, tapi bagi mereka penting, ya, bagi mereka penting karena ya tadi itu hari pembebasan, Sabtu dan Minggu hari pembebasan, Nah, itu maksud saya. Nah, kalau kita ngerti paradigma ini, teman-teman, kita jalankan bisnis ini, kita bisa memaksakan, ya, pandangan kita kepada teman-teman kita. Bahkan kalau umpamanya mereka sahabat kita, teman-teman kita omelin dia. Ya, ketika misalnya gini, ketika saya presentasi dan dia menolak, dia menunda. Ini teman saya misalnya. Waduh, Wan, nanti aja deh. Gua belum kira-kira kayaknya belum tertarik bisnis. Tak omelin dia, teman-teman. Ya, silakan Pak. Nanti nonton siaran ulang. Ya, silakan Pak. Ya, artinya tak omelin Pak. Kenapa ditunda? Saya bilang gitu. Udah join sekarang, kerjakan sekarang. Gua tak omelin kenapa? Loh, kamu ini, ya kan? Nah, apalagi saya tahu hidupnya dia susah, serba kekurangan, ditolak lagi bisnis ini. Tak omelin Pak, gitu. Ya. Nah, sekarang berani ngomelin, kalau dulu enggak. Nah, makanya Anda yang baru-baru menjalankan bisnis ini, apa-apa omelin aja teman Anda. Tapi Anda harus paham dulu ini. Kebanyakan orang, ya, itu tertekan dari hari Sabtu, dari hari Senin sampai hari Jumat. Ya, ketika masuk weekend dia bilang yes, bebas, freedom. Nah, akhirnya Sabtu Minggu ini melakukan sesuatu yang tadi itu, ya, menurut mereka bersama keluarga, ya, hanya kebebasannya seminggu sekali, teman-teman. Menurut saya dia harus berjuang dulu untuk mendapatkan kebebasan waktu tadi, gitu loh, teman-teman. Makanya 4 pembagian waktu ini ya sangat penting. Hari ini kita ada di industri bisnis kita, FKC. Makanya ajarkanlah grup Anda untuk bagi waktu ini. Betul. Mereka sering mengeluh, tapi jangan Anda, Pak Fendi, ya. Jangan Anda yang mengeluh, yang paling penting. Kita ini udah paham sekarang bahwa hidup ini adalah pilihan. Sikap menentukan, respon kita menentukan, ya. Makanya teman-teman, mulai sekarang ya kita bagi waktu. Nah, pertanyaan teman-teman yang email saya bahwa bagaimana cara pembagian waktu, ya Anda ukur dari semua prioritas ini. Ya, jangan-jangan yang menurut Anda penting tapi sebenarnya tidak mendesak. Ya, bahkan tidak penting tapi menurut Anda penting, ya, ada yang tidak mendesak, menurut Anda mendesak, gitu loh. Ya. Ini yang harus Anda ukur. Yang jelas di mana kita harus berpikir banyak. Di yang tidak penting tetapi mendesak. Nah, inilah kalau Anda tunda ini semua, ini akan masuk ke depan menjadi yang penting dan mendesak, gitu loh. Pak Isra ada aja. Pak, kalau saya periskop setiap hari ini kan pagi. Kenapa saya pilih 6.45? Ya, Anda lagi ngopi, Pak. Ya, lagi masih ada ada biji mata, ada kotoran mata, masih belum mandi. Ada bahkan yang
masih ngopi-ngopi di rumah 6.45 sampai 7, saya rasa wah, oke banget. Ada yang lagi jalan ke kantor ya, daripada dia dengerin radio, dengerin Pak Iwan. Pak, saya lagi jalan ke kantor, saya nyalakan periskop ya sambil jalan. Nah, saya 6.45 ini untuk apa? Untuk pemanasan Anda gitu loh. Bila perlu ya teman-teman nanya, nanti besok mungkin ini materinya. Bila perlu ya Anda absen satu-satu. Ya, kalau Anda punya waktu full time jalan ke bisnis ini, Anda punya markas. Anda harus kayak ngantor gitu loh. Ya, datang ke kantor, tim-tim Anda di satu kota misalnya juga sama full time jalan ke bisnis, datang juga ke markas itu, absen teman-teman. Ya, maka besok saya absen di sini. Goal Anda apa pagi hari ini? Ya, makanya kenapa tadi saya berbicara kepada Anda bahwa saya bilang pagi hari ini saya full day menemani Bu Eli, check up semua di rumah sakit, memeriksa sampai sore ya, sampai malam bahkan ya saya ada di rumah sakit karena saya sudah rencanakan semua gitu loh. Ya, maka hari ini saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan gitu. Nanti kita absen satu-satu, Pak. Ya, sesuatu yang penting dan mendesak periskop betul. Saya cuma ambil waktu Anda 30 menit di awal Anda baru bangun pagi 6.45. Ya, itu lagi tergantung Anda. Ada yang agak loyo, saya buat Anda semangat gitu loh. Ada yang semangat ya tambah semangat gitu loh. Apalagi lihat topi FKC ini kan, Anda pasti pengen. Wah, gila Pak, luar biasa. Ya, ini branding. Banyak orang teman-teman golf tanya, "Wah, topinya bagus di mana, Pak?" Ya, saya disponsor oleh FKC untuk main golf gitu. Sebentar ya. Pak Angel, nanti kalau di Jakarta Pak Angel kontak saya, kita mau meeting juga sama Pak Angel. Jadi saya mau buat Pak Angel juga di acara, tinggal pilih Pak. Pak Angel Show, nah judulnya ya. Pak Purno udah setuju. Nih Pak Purno, nanti kita cari jamnya yang baik di mana agar tidak mengganggu aktivitas Anda. Anda bisa berjumpa dengan top leader Anda ya Pak Purno. Saya akan kemas beliau di satu acara, misalnya show-nya apa. Pak Angel juga ya, kita butuh penyegaran dari Pak Angel. Nah, saya senang kalau Pak Angel bicara itu kan, mantap ya. Kita bisa ketawa sepanjang zaman. Nah, stand up komedi saja Pak Angel. Ya. Nah, itu tenang aja. Saya sutradara kan, saya saya artis. Nah. Raja Wali terbang. Nah, Pak Angel kita akan kemas juga teman-teman ya. Pak Angel, nah Pak Jeffrey juga saya belum ketemu beliau. Pak Jeffrey nggak tahu di mana. Itu Pak Isra, tolong sampaikan Pak Jeffrey suruh kontak saya ya, nanti kita akan buat terus semua. Jadi Anda bisa berjumpa betul-betul penyegaran luar biasa ya. Anda bisa betul-betul ketemu dengan leader Anda dimanapun mereka ya. Kalau Anda bisa ketemu saya setiap hari, bahkan kalau Anda bisa menyimpulkan hidup saya Pak ya. Kalau Anda bisa melihat kenapa saya harus setiap hari, karena ini reality show ya, artinya Anda bisa setiap hari Anda ukur apa Pak Iwan ini pemikirannya apa sih setiap hari. Nah, Anda bisa lihat dari sini teman-teman ya. Saya bisa ngurus grup, saya bisa presentasi, saya bisa ngurus Bu Eli. Artinya apa? Inilah hidup saya teman-teman. Anda bisa lihat gitu loh ya. Saya punya masalah juga sepertinya pada umumnya ya. Anda mungkin berpikir leader, pemimpin udah. Saya punya masalah ya, Bu Eli sakit apa, tetapi saya harus fokus. Nah, karena apa? Tadi itu berkenan dengan hari ini kita berbicara pembagian waktu itu. First thing first ya. Nah, yang penting sangat mendesak ya, Bu Eli harus diperiksa ke dokter. Saya hari ini penting mendesak, saya harus kerjakan itu ya. Nah, ketika ada waktu, kemarin ada waktu, saya tinggalkan sebentar. Oh, saya ketemu Hengki, saya ketemu Mr. Brandon, ketemu Pak Purno. Nah, itu sesuatu yang tidak penting tetapi mendesak juga saya kerjakan gitu ya. Nah, sesuatu yang tidak penting, tidak mendesak, main golf misalnya, ini hobi saya, motor ya, di sela-sela saya harus split, saya harus sambil saya bekerja, sambil saya ketemu dengan Anda, saya bisa main ya, bukan hanya gaya-gaya gitu loh ya. Ya, silakan Bu, nanti kita download ya. Anda teman-teman yang mau lihat siaran tundanya, Anda bisa ke YouTube
ya, Anda ketik FKC CNC Diamond Factory, Anda bisa bisa nonton materi-materi yang sudah lewat. Saya pilih-pilihkan ya. Kurang lebih baru ada 5 materi atau 6 materi di sana. Anda bisa belajar di sana. Itu hanya kulit-kulitnya saja, trigger-trigger untuk kita bisa paling tidak ada ide-ide. Nanti lebih lengkap ada teman-teman kita Pak Jeffrey, Pak Rijal, ya Pak Angel termasuk Pak Purno, Etop ya, Basic Pack itu akan segera ya. 22 November semua akan launching teman-teman. Kita persiapkan itu semua. Ya, ini hanya ceritanya apa ya? Hanya ya untuk menjaga Anda sajalah ya. Gitu loh teman-teman. Ya, nanti kita akan kemas semua. Oke, dari 4 waktu yang kita bagi hari ini ya, yang pertama adalah penting, mendesak, yang kedua adalah tidak penting tapi mendesak. Ya, ini Anda bermain di 2 ini ya. Anda fokus, Anda harus ukur. Ketika dibenturkan dengan penting mendesak dan tidak penting mendesak, ini baru Anda memerlukan pemikiran. Ya, betul-betul Anda berpikir mana yang harus Anda ambil. Anda harus hitung juga. Wah, ini oke, ini bisa kita tunda. Ya, kalau ini udah berbenturan, ya, kadang-kadang yang tidak penting tapi mendesak, ini menjadi prioritas utama daripada penting mendesak. Nah, ini Anda bisa ukur. Kadang-kadang dia yang harus diprioritaskan gitu. Oke, baik Pak. Ya, kalau Etop dan lain-lain sudah berjalan, periskop memang Anda butuhkan, saya siap Pak. Ya, saya pelayan Anda. Pokoknya saya melayani Anda Pak. Tenang aja. Ya, jangan khawatir. Ya, maka kalau Anda ada problem, ada ide, Pak Ferry Budiman, ada apapun, Anda bisa email di fkc.cncdiamondfactory@gmail.com. Anda bisa email di sana. Ya, kita bahas pagi hari ini gitu loh. Ya, teman-teman. Pak Fendi ya, teman-teman semua ya, dari 4 ini 2 ini berbenturan, penting mendesak dan tidak penting mendesak. Nah, yang ketiga dan keempat Anda boleh tunda. Yang pertama adalah penting tapi tidak mendesak, itu Anda bisa tunda ya. Ada yang keempat lagi, itu tidak penting tidak mendesak, itu betul-betul Anda bisa tunda ya. Kalau memang Anda kehabisan waktu, ketiga dan keempat ini Anda tidak lakukan, tidak apa-apa ya. Bahkan hari ini saya tidak pernah nonton TV teman-teman, kecuali kalau lagi justru ya jarang sekali sampai rumah itu udah waktunya habis. Nah, makanya ya 2 yang ketiga keempat ini hampir saya tidak pernah lakukan ya. Makanya hari ini saya lakukan hobi saya main golf tapi sambil bisa berbicara kepada Anda ya. Ya gitu loh teman-teman. Terima kasih Bu Deni. Ya, terima kasih. Oke, ini pembagian pertanyaan. Semoga pertanyaan Anda sudah bisa terjawab pagi hari ini gitu loh ya. Ya, pembicara Etop ada syaratnya Pak. Paling tidak mereka double platinum ya, double platinum ya. Double platinum kita lihat ya. Kita masih petimbang-timbang double platinum atau platinum yang kita pilih paling kecil ya. Diamond sudah pasti. Diamond sudah pasti jadi pembicara Etop, tetapi diamond yang juga harus dilatih. Kita mau juga mereka bicaranya juga kerangkanya, kalau mereka sudah terlatih ya udah silakan ya. Anda bicara apa saja. Ya, tapi kalau Anda yang memang mau berbicara di Etop, Anda sudah diamond, Anda mulai sekarang latihan ya, latihan bicara di grup kecil, bicara di Grand OPP ya. Nah, nanti kita latih ya. Kita kasih kerangka-kerangkanya seperti itu. Gitu loh teman-teman ya. Oke. Saran saya sekarang adalah Anda banyak menghabiskan waktu di yang pertama dan kedua ya. Prioritas mendesak, penting dan mendesak, dan tidak penting tetapi mendesak. Ini yang harus Anda lakukan. Karena waktu kita sama, kita harus maksimalkan teman-teman. Untuk apa sih? Untuk kebebasan tadi. Biar Anda tidak Sabtu dan Minggu saja freedomnya. Anda bisa memilih dari Senin sampai Minggu. Itu pilihan Anda. Anda mau ngapain saja, Anda mau melakukan bisnis, Anda kerja kalau Anda mau. Kalau Anda tidak, ya Anda bersama keluarga Anda. Ya itu yang Anda tuju sekarang, betul? Jangan sampai bilang Anda Senin sampai Jumat Anda tertekan. Anda mempunyai kebebasan cuma Sabtu dan Minggu gitu. Ya Pak Ferry, saya tunggu ya. Oke teman-teman semua ya. Saya mau menghabiskan bola saya dulu ya, kita berjumpa. Kalau Anda mau topi ini Anda boleh pesan ke CS, ke Bu Puput juga boleh ya, bagus sekali ini branding. Nanti kaosnya juga akan jadi kaos t-shirt untuk Anda bisa main berolahraga, Anda bisa senam ya, ada FKC-nya ya.
Sekarang ingat, Anda branding diri Anda branding FKC, karena itu akan menjadi kendaraan menuju impian-impian Anda, gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, Pak Angel semuanya ya, selamat berjuang ya, sampai jumpa kembali besok pagi. Salam FKC, Friendship Kindness Care, FKC, booming, booming, booming.